Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul Standar Ukuran Orang Percaya. Standar ukuran orang percaya. Awali dengan ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, standar kehidupan orang percaya adalah anak Allah, Tuhan Yesus sendiri. Pertandingan yang diwajibkan bagi kita adalah pertandingan iman, perlombaan iman. Dan syaratnya adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa, ini adalah kewajiban setiap peserta perlombaan iman. Setiap orang yang percaya. Jadi yang menanggalkan adalah kita sendiri. Dengan kesadaran kita sendiri, kitalah yang menanggalkan kebiasaan dosa dan beban yang mengikat jiwa kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan di luar arena perlombaan. Atau dengan kata lain, kita tidak bersinggungan dengan orang lain, tidak berkomunitas dengan orang lain. Hidup menyendiri di gua-gua yang sepi, di hutan yang sepi, bukan demikian. Karena firman Tuhan tadi mengatakan kita mempunyai banyak saksi di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Merekalah yang menyaksikan, melihat langsung keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Dan perlombaan ini wajib diikuti bagi setiap orang percaya. Oleh karenanya, apa saja yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Yang pertama, ayat yang ketiga tadi mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Jadi yang kita ingat adalah bahwa perlombaan ini tujuannya mencapai garis akhir dengan mengingat akan Tuhan. Apa yang kita ingat dari Tuhan? Tuhan Yesus telah tekun menanggung bantahan terhadap orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bergumul melawan dosa hingga mencucurkan darah. Dari inilah yang kita ingat dari Tuhan Yesus, tekun. Kemudian yang kedua, bergumul melawan dosa. Jadi untuk menanggalkan beban dan dosa itu perlu perlawanan. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri, daging kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Itulah pertempuran yang sedang kita jalani. Belum lagi dari luar kehidupan kita, yaitu pihak kuasa kegelapan. Manusia sesama kita bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah diri kita sendiri yang harus kita kalahkan. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Dengan beban dan dosa, itulah yang kita tanggalkan. Itu aja tidak mudah. Walaupun kita sudah berusaha, itu tidak mudah. Bisa dicapai dengan waktu yang instan. Itu harus terus tekun, ya, tekun. Terus mengingat Tuhan Yesus, terus meneladani Tuhan Yesus. Sebab kalau standar dan teladan kita bukan Yesus,
kita akan jatuh kepada hal-hal yang seperti murid-murid Yesus lakukan, yaitu cenderung untuk menghakimi. Petrus dan Yohanes pernah ketika dalam satu perjalanan dengan Yesus menuju suatu kampung di depan kebetulan adalah orang-orang yang melawan Tuhan Yesus, tidak menyenangi Tuhan Yesus, membenci pengikut-pengikut Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, apakah kami diizinkan memanggil api dari langit untuk menghukum mereka?" Nah, karena mereka melihat dari kacamata mereka, bukan dari kacamata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, ayat terakhir yang akan kita baca, jangan kita melihat dari sisi kita sendiri. Injil Matius 7 ayat yang pertama, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Mengapa tidak boleh menghakimi? Karena Tuhanlah satu-satunya hakim. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Yang menghakimi itu adalah firman-Nya Tuhan." Ya. Karena kalau kita menghakimi, cenderung penghakiman yang kita pakai itu adalah ukuran kita sendiri. Ayat 2 mengatakan, Matius 7 ayat 2, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi kebiasaan orang menghakimi karena mengukur dirinya dengan orang lain. Firman Tuhan tadi mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Jadi pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandanglah Yesus. Ingatlah Yesus. Itu nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Kita mau berlomba yang diwajibkan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah membangun iman kami untuk kami bertumbuh seperti Tuhan Yesus, seperti pribadi Yesus yang tekun, yang terus-menerus hidup berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.